Halo, Assalamualaikum. Apa jenis anggrek yang pertama kali membuat teman-teman jatuh hati? Kalau saya, anggrek bulan. Tapi dalam perjalanan merawatnya, ternyata tidak semudah, tidak seindah bunganya. Bukan tumbuh subur dan berbunga lagi, tapi malah seperti ini, dan seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi seperti ini. Ini beberapa koleksi anggrek bulan saya yang sekarang sedang spike. Senang banget ya kalau kita itu bisa membungakan kembali anggrek bulan. Berikut ini yang saya lakukan. Yang pertama, biasanya kalau kita beli anggrek bulan, penjual itu akan bilang, angbul itu tidak kuat panas, jadi ditempatkan di tempat yang teduh. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, teduh itu bukan berarti tidak butuh sinar matahari. Apa pengaruhnya? Kalau anggrek bulan itu kurang sinar matahari, ternyata juga mempengaruhi pembungaannya, karena sinar matahari tetap dibutuhkan oleh anggrek bulan untuk bisa berfotosintesis. Anggrek bulan saya letakkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari dari terbit sampai jam 11. Apa tidak gosong daunnya? Beberapa ada yang gosong, beberapa tetap ada yang kuat, tapi lama-lama ternyata anggrek bulan ini juga kuat sinar matahari. Tapi di sini saya garis bawahi, saya hanya sampai pukul 11 dan ini tanpa naungan. Yang kedua, penanaman. Buat saya, moss tidak wajib dibuang asal kondisinya masih bagus. Tapi yang perlu diingat, kalau teman-teman masih pakai full moss, usahakan jangan meletakkan di bawah hujan langsung. Jadi kalau mossnya akan kena hujan terus-menerus, jadi kan akan selalu basah. Nah, itu yang menyebabkan busuk akar. Tapi kalau kita bisa mengontrol penyiraman, caranya sebenarnya mudah kalau pakai moss itu. Siramlah ketika medianya sudah kering, itu akan aman. Jadi tidak akan ada lagi busuk-busuk akar. Kedua, kalau pakai moss atau pakai media apapun sebenarnya, anggrek bulan ini, semua jenis anggrek pada dasarnya menyukai pot yang banyak lubangnya kalau ditanam di pot. Belakangan ini saya lebih menyukai pakai pot kayu karena satu lebih awet, dua banyak lubang, yang ketiga lebih ringan kalau digantung. Ketiga, penyiraman. Pertama, cek media. Kering siram, masih lembab jangan disiram. Jadi patokannya bukan siramnya berapa hari sekali, bukan. Jadi lebih baik cek medianya, bisa disentuh pakai jari. Kalau dia masih kering, siram. Kalau sudah masih basah, tidak usah disiram. Kemudian saat musim hujan atau hari hujan, biasanya kan udara itu sudah lembab seperti itu. Nah, saat itu walaupun media anggrek bulan saya itu kering, saya tidak akan menyiramnya. Kenapa? Karena ketika udaranya lembab, terus saya siram, itu dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Jadi intinya kontrol air itu sangat penting dalam merawat anggrek bulan, karena air ini kan bisa jadi media buat jamur dan bakteri untuk berkembang, seperti itu. Terus kemudian saat hari-hari biasanya saya itu menyiramnya pagi. Soalnya saya tuh kalau menyiram anggrek bulan sukanya diguyur semua dari daun, dari atas sampai bawah sampai akar. Jadi ketika ada air yang menggenang di daun, nanti dalam perjalanan dari pagi sampai sore itu airnya akan sudah mengering. Kemudian ini cara simple yang ternyata sangat membantu. Saya belajar dari Lombok Orchid. Tempellah anggrek bulan dengan cara terbalik. Mungkin dari segi tampilan awalnya akan terlihat aneh, karena biasanya kalau kita beli anggrek bulan itu kan anggrek bulannya itu ditanam dengan ke atas seperti itu ya. Jadi ketika kita tempel dia terbalik, awalnya secara tampilan akan terlihat aneh, tapi nanti lama-kelamaan daunnya itu akan tumbuh mengikuti matahari. Jadi daunnya itu akan tumbuh ke arah bawah. Kelebihannya apa? Karena kita tempel dengan posisi terbalik atau kita tanam dengan posisi terbalik, nanti itu akan mengurangi air yang menggenang di daun, jadi mengurangi resiko busuk daun.
Saya sekarang itu kalau menyiram anggrek bulan suka mengguyur semua dari daun sampai akar, terutama juga bagian belakang daun. Ternyata ini ada manfaatnya untuk menghindari anggrek bulan agar tidak mudah terserang tungau. Tungau itu biasanya menyerang bagian belakang daun, jadi kalau di belakang daun ada warna putih-putih, digosok tidak hilang, dilap pakai air tidak hilang, nah itu bisa berarti anggrek bulan teman-teman terkena serangan tungau. Dan untuk membasminya, tungau ini agak susah dan agak bandel. Jadi sekarang saya memilih menyiram anggrek bulan dengan cara mengguyurnya termasuk bagian belakang daun untuk menghindari mudah terserang tungau. Itu tadi beberapa pengalaman saya dalam merawat anggrek bulan. Kalau teman-teman ada pengalaman yang lain, mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.